Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'ani hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh rahimahumullah, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid yang hadir pada saat ini, kemudian para tokoh masyarakat, RT RW yang hadir pada saat ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, juga kepada anak-anak kami yang masih berada, yang masih betah di masjid sehingga pesantren Ramadan sudah berakhir, mereka masih berada di dalam masjid. Salawat dan salam kemudian senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat minimal bisa menjalankan hidup ini dengan kehidupan yang baik sesuai dengan tuntutan dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik dalam menjalankan amal agama ini. Kalau tidak ada beliau mencontohkan kepada kita, kita akan buta dalam beragama, kita akan tersesat dalam beragama sehingga kita tidak dapat menjalankan kehidupan ini, kemudian nanti kita menerima ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah beliau berikan kepada kita selama ini sangat berguna bagi kita dalam mencapai kehidupan akhirat nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jamaah subuh rahimahumullah, pada pagi ini minggu atau hari terakhir di bulan Ramadan, penghujung dari bulan Ramadan, sehingga kata orang kalau berjalan sampai di Bateh, kalau balayil sampai di pulau, si bungsu ndak baradik lagi. Disinilah kita merasa sebagai orang beriman mempunyai dua sikap dalam menghadapi hari terakhir Ramadan ini, karena besok subuh atau besok pagi kita sudah menjalankan yang namanya Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jemaah subuh rahimahullah, bagaimana sikap seorang yang beriman dalam menghadapi akhir Ramadan ini? Yang pertama, dari sudut sisi kita merasa sedih karena Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan tidak akan lagi kembali yang Ramadan 1447 Hijriah, dan kita tidak pastikan bahwasanya kita akan masih bisa menjalankan ibadah puasa atau ibadah Ramadan di tahun 1448 Hijriah, karena usia kita tidak bisa kita tentukan, hanya Allah Subhanahu wa taala dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita kedua yaitu gimana kita menghadapi Idul Fitri nanti. Idul Fitri merupakan hari kegembiraan bagi kita sebagai umat Islam, karena hari itu adalah hari kemenangan. Bagi siapa yang hari kemenangan? Yaitu bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, sehingga aturan-aturan itu bisa kita jalankan sehingga kita akan mendapat yang namanya la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa, kemudian orang-orang yang dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedang jemaah subuh rahimahumullah, ceramah pagi ini cukup berat bagi saya karena ini adalah hari terakhir. Semua tema sudah disampaikan oleh para ustaz-ustaz sebelumnya. Saya berpikir tema apa lagi yang saya mau sampaikan pada pagi ini, karena tema mengenai utama Ramadan sudah disampaikan, utama Al-Quran sudah disampaikan, mengenai zakat fitrah sudah disampaikan. Tapi ada satu tema yang mungkin belum disampaikan oleh ustaz atau para penceramah selama ini, yaitu mengenai Idul Fitri.
Idul Fitri merupakan bentuk daripada kemenangan kita sebagai umat Islam, karena pada hari itu adalah hari di mana kita selamanya akan merasakan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, yang merasa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, sehingga ibadah itu akan berdampak kepada diri kita, yaitu la'allakum tattaqun. Dari berbagai pengalaman saya atau berpengalaman dari bapak-bapak, ibu-ibu, ada fenomena-fenomena dalam menjalankan Idul Fitri, yaitu banyak sekali fenomena-fenomena yang mungkin luput dibahas oleh para ulama atau para mubalik, sehingga karena waktunya mepet antara 30 Ramadan yang hanya banyak dibahas mengenai masalah Ramadan, kemudian di tanggal 1 Idul Fitri tidak ada tertib membahas mengenai laksanaan Idul Fitri. Masalah yang pertama yang saya lihat daripada yaitu kesalahan daripada pengucapan takbir. Ini takbir merupakan adalah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah 185, "Itukmilu iddata wa litukbirullah ala ma hadakum wa alakum tashkurun." Yang artinya, hendaklah kalian mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah 185. Dari surat Al-Baqarah ini kita berangkat bahwasanya mengenai takbir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan mulai sunnah dianjurkan takbir itu? Yang pertama, kita mulai pada saat berakhirnya Ramadan, nanti maghrib kita mulai bertakbir sampai daripada khatib naik mimbar. Itu bagi para jamaah. Tapi bagi khatib, pada saat mereka melakukan yang namanya khutbah, khatib masih bisa melakukan takbiran. Tetapi setelah selesai khutbah tidak ada lagi takbiran. Artinya takbiran mulai dari maghrib sampai daripada khatib di mimbar. Apa saja kesalahan-kesalahan dalam takbir? Banyak kesalahan dilakukan oleh masyarakat mengenai pengucapan takbir. Di sini hanya saya akan bahas mengenai tiga saja. Ucapan takbir itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu dan saudara ibu, jadi pengucapan takbir itu disunahkan seperti itu disampaikan oleh Nabi. Ada masyarakat yang mengucapkan takbir itu dengan menyampaikan bahwasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal tulisan sebenarnya atau ejaan lafaz sebenarnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masyarakat banyak menyampaikan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana huruf ru pada kata huruf akbar itu dirubah menjadi ra. Artinya tidak sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sehingga artinya akan berubah. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah ada yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana antara hu dengan akbar terdapat kata waw. Disinilah artinya akan berbeda. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, kalau Allahu Akbar artinya Allah dan Maha Besar. Itu sangat jauh berbeda sekali artinya, sehingga apa yang disampaikan menyebabkan perubahan makna, perubahan kata tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga, banyak kita dengar sekali pada asal mengucapkan walillahil hamd, walillahil hamd, pada yang sebenarnya adalah walillahil hamd, karena ada kata dal huruf du di belakang. Itu kalau ilmu tajwid itu harus qalqalah. Walillahil hamd. Kalau walillahil hamd artinya dan bagi Allah adalah ilham. Ilham itu artinya inspirasi. Tidak mungkin Allah diberikan inspirasi. Yang sebenarnya adalah walillahil hamd. Itulah yang sesuai dengan ucapan yang benar, sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian fenomena yang kedua adalah peletakan sandal pada saat sholat di lapangan. Banyak dari kaum muslimin yang meletakkan sandal di depan sholat, di depan tempat sholatnya. Itu tidak sesuai dengan adab kesopanan.
karena sandal yang kita bawa itu dari rumah, mungkin kita ada yang berjalan kaki, mungkin ada sudah sampai kena najis, sehingga sandal itu tidak sesuai, tidak cocok lagi ditaruh di depan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, apabila satu orang kalian berdiri melaksanakan sholat, janganlah meludah ke arah depannya, karena ia sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ia mengerjakan sholat, dengan pula meludah ke samping kanan, karena di samping kanan ada malaikat. Hendaklah ia meludah sebelah kirinya atau di bawah kakinya, dan selesai sholat hendaklah ia membersihkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 416. Hadis ini merupakan hadis keumuman daripada menyampaikan bahwasanya kita tidak boleh meletakkan sesuatu yang berbau atau yang tidak sesuai dengan ada kesopanan, karena pada sholat Allah berada di depan kita, di samping kita adalah ada malaikat. Kalau misalnya kita meletakkan sandal yang mungkin ada terpijak atau ada najis di sandal tersebut, akan mengganggu kekusukan kita. Kedua, itu akan mengganggu kesopanan atau adab daripada kita mengerjakan sholat. Ini pernah sampaikan pada saat Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW, karena lantai masjid berupa tanah, maka para jamaah atau Nabi SAW sendiri menggunakan sandal. Kemudian Rasulullah pernah menyampaikan, Rasulullah SAW ketika sedang sholat, beliau melepaskan sandalnya, maka para makmum pun melepaskan sandalnya. Ketika selesai sholat, Nabi Muhammad SAW berkata, mengapa kalian melepaskan sandal? Karena kami melihat engkau ya Rasulullah. Nabi mengatakan bahwasanya tadi pada saat sholat, malaikat Jibril menyampaikan bahwasan di bawah sandal Nabi ada najis. Maka saya menyampaikan melepaskan sandalnya. Itulah alasan saya melepaskan sandalnya. Artinya najis yang ada di sandal kita itu akan membuat sholat kita tidak sah. Apalagi kalau kita membawa sandal kemudian ditaruh di depan kita, ternyata ada najis di depan kita. Gimana dengan kondisi sholat kita? Mungkin sah, tapi secara kesopanan itu tidak sesuai. Jadi jalan keluarnya adalah di mana kita bawa tas kresek atau tas kantong plastik, kemudian dibungkus dengan baik-baik, kemudian ditaruh di bawah, di antara dua kaki kita, di bawah mungkin sajadah yang kita bawa. Itulah jalan yang terbaik. Mungkin ini terjadi karena ada ibu atau bapak-bapak yang merasa sandalnya mungkin nanti hilang, jadi sandal itu dibawa ke tempat sholat. Itu sah-sah saja, tapi dibungkus dengan baik. Jangan sampai sandal itu akan membuat kekusukan sholat kita yang ada najisnya, sehingga sholat kita menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga, fenomena yang kita hadapi adalah karena sholat Idul Fitri atau Idul Adha disunahkan sholat di lapangan. Karena apa? Karena Nabi ingin melihatkan kepada orang-orang selain Muslim banyak agama syiar agama itu menjadi meriah, sehingga para wanita yang haid, anak-anak dibawa ke lapangan. Karena wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid, maka Nabi membuat sholat itu di lapangan. Itulah alasannya kenapa Nabi membuat sholat sunnah Idul Fitri itu di lapangan, sehingga semua kaum muslimin keluar untuk merayakan kemenangan. Kemudian ada fenomena yang penting mungkin pernah kita lihat, karena ada yang orang yang datang ke lapangan, kemudian mereka sholat 2 rakaat. Pernah saya tanya, sholat apa yang dilakukan? Sholat tahiyatul katanya. Ini tidak sesuai dengan kaidah daripada aturan agama kita, karena tahiyatul itu yang ada hanya tahiyatul masjid, bukan tahiyatul lapangan. Itu tidak ada hadis atau dalil yang memuatkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, annahu alaihi sallallahu alaihi wasallam lam yusallu qabla id wa la ba'idah. Artinya sesungguhnya beliau Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat id atau setelahnya. Artinya tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Itu mungkin bagi bapak-bapak ibu yang punya saudara, mungkin disampaikan di rumah, jangan sampai mereka sholat tahiyatul lapangan, karena tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Mungkin kalau kita pertimbangkan sholat tahiyatul, mungkin sholat tahiyatul rumah lah yang mungkin lebih baik, tapi sholat tahiyatul rumah pun tidak ada.
Karena sholat sunnah biasanya dianjurkan oleh Nabi pada saat kita sholat sunnah, lebih baik sholat sunnah di rumah ketimbang di masjid. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan seperti sholat rawatib, maka kita sholat sunnah di masjid. Tapi yang sebaiknya adalah sholat sunnah di rumah, karena sholat sunnah di rumah agar rumah kita diterangi dengan seperti di rumah kita seperti ukuran. Kemudian yang keempat, mengenai masbuk dalam sholat id. Mungkin daripada bapak ibu pernah mengalami seperti contoh, kita mau sholat lapangan ke lapangan kantor gubernuran, mungkin kita ada berapa sanak saudara kita yang ikut, ternyata ada yang masih berkemas-kemas, kemudian menuju lapangan, ternyata dalam perjalanan macet, kemudian di tempat lapangan susah mencari parkirnya, sehingga kita pada saat mau sholat ternyata imam sudah sholat. Apa yang kita lakukan? Bapak-bapak, ibu rahimahumullah, Abu watanya cikgu, sholat Idul Fitri itu rakaat pertamanya pada kita berbu. Rakaat pertama sholat Idul Fitri itu berapa kali takbir? Berapa? 7. Bapak-bapak, 7. Sebenarnya takbir yang pada rakaat pertama itu ada 8 rakaat. 8 takbir. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Itu rukun, tidak boleh tinggal. Kalau takbiratul tidak dilakukan, maka tidak sah sholat kita. Sementara yang 7 lagi adalah sunnah. Jadi takbir yang 7 itu sunnah. Kalau seandainya contoh kita datang agak terlambat, ternyata imam sudah takbiratul ihram sudah sampai takbir sunnah yang ke-6, kita baru datang, kita takbiratul ihram dulu, kemudian ikuti imam. Pada saat kita walaupun tinggal 1 takbir, kita tetap ikuti. Jangan sampai nanti ada yang mungkin kita lihat mereka sholat 7 takbir katanya, dia datang pada saat imam tinggal 1 takbir, kemudian diburu-buru lagi 6 yang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengejar supaya imam tidak baca Al-Fatihah. Itu tidak sesuai dengan sunnah, karena sholat kita adalah mengikuti daripada imam sendiri. Jadi kalau kita sholat terlambat, kita mendapati berapa kali takbir, ikuti aja berapa takbir itu, karena takbir yang ketinggalan itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi misalnya kita masuk pada takbir yang ke-6, kita tinggal takbir yang ke-6, atau mungkin kita masuk takbir ke-7, kita cukup melaksanakan takbir 1 saja. Jadi tidak boleh dikejar yang 6 lagi. Itu tidak sesuai dengan sunnah, karena kalau kita melakukan sholat berjamaah, kita harus mengikuti imam. Kemudian kalau kita seandainya yang kita tinggal, kita baru sholat, ternyata orang sudah sholat pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua kita ikut imam, ternyata kita sudah 5. Kemudian kita harus melanjutkan rakaat kedua. Rakaat kedua yang kita lakukan kalau kita masuk, mungkin saya tanya lagi ke ibu, berapa kali takbir lagi yang kita lakukan? Berapa bu? 5 atau 7? Berapa 5 bu? Pada rakaat pertama naik itu 7 ada. Berapa bu? Pak? 5. Nah, yang sebenarnya 5. Kenapa? Karena yang 7 tadi kita udah terlewatkan, itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi rakaat kedua kita hanya 5, bukan 7. Mungkin orang melakukan yang kemarin kita 7, sementara kita baru 5. Nah, kita ulang rakaat kedua 7. Itu salah, karena aturannya 7 baru 5. Kalau seandainya rakaat kedua kita 5, kemudian kita menyambung untuk rakaat kedua, tetap 5, bukan 7. Jadi itulah dimana kita masuk dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian kalau seandainya kita masuk pada saat imam tahiyat terakhir, gimana caranya? Cara kita tetap ikuti imam, kemudian kita naik untuk melaksanakan rakaat pertama 7 kali takbir, 8 kali takbir, 7 kali takbir, kemudian 5 kali takbir pada rakaat kedua. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan, karena sholat Idul Fitri ini berbeda tata caranya dengan sholat-sholat yang lain. Karena sholat lain sesuai dengan sholat wajib. Kalau sholat yang lain tidak ada
menggunakan 7 kali takbir sunnah. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, itulah penjelasan yang saya sampaikan pada saat ini, karena banyak daripada kita mungkin tidak dapat menjelaskan karena waktu yang mepet antara Ramadan dengan Idul Fitri, dan pada saat khutbah Idul Fitri pun tidak ada penyampaian mengenai tata cara, mengenai sholat yang terlambat, gimana kalau kita di lapangan, apakah tahiyatul lapangan atau tidak, gimana kita letakkan sandal, gimana kita bertakbir secara yang benar. Itulah sesuai dengan Rasulullah SAW. Sehingga kita beragama ini bukan hanya menurut kemauan kita, bukan hanya menurut akal pikiran kita, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan tambahan pelajaran bagi kita, karena ini jarang disampaikan oleh para ustadz sehingga luput daripada perhatian kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.